Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sabani, mahasiswa Universitas Terbuka, program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 8580245572. Di sini saya akan melakukan praktikum pada modul 6, yaitu materi telinga. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya. Pada dasarnya, bagian-bagian telinga tersusun dari tiga bagian yang saling bekerja sama untuk terciptanya proses pendengaran. Tiga bagian tersebut yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Oke, sekarang kita akan melihat atau memperhatikan telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari tiga bagian, yaitu daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Fungsi dari daun telinga untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Yang kedua, lubang telinga berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Terus yang terakhir, telinga, liang telinga berfungsi untuk meneruskan rangsang bunyi ke bagian gendang telinga. Lalu yang kedua, telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah memiliki letak yang berhimpit antara telinga bagian luar dan telinga bagian dalam. Telinga bagian tengah terdiri dari tiga tulang pendengaran dan saluran eustasius. Telinga bagian tengah berfungsi mentransfer getaran gendang telinga ke cairan telinga bagian dalam. Pemindahan getaran suara melalui osikles, yaitu rantai tulang-tulang kecil yang dapat bergerak. Telinga bagian tengah terdiri dari tiga bagian, yaitu gendang telinga, osikles, dan tuba eustasius. Fungsi dari gendang telinga atau bagian yang pertama, yang gendang telinga, adalah membran yang letaknya di ujung saluran pendengaran berbentuk kerucut pipih. Bagian telinga tengah bersifat sangat sensitif oleh tekanan gelombang suara, sehingga membuat gendang telinga bergetar. Telinga memiliki bentuk melengkung yang berfungsi untuk melindungi gendang telinga terhindar dari serangga yang dapat masuk ke telinga. Gendang telinga terdiri dari tiga lapisan, dengan lapisan terluar kulit kontinu, dengan lapisan luar sedangkan lapisan dalam selaput lendir kontinu, dengan lapisan rongga timpani telinga tengah. Di antara lapisan-lapisan tersebut merupakan lapisan jaringan fibrosa yang terdiri dari serat melingkar dan radikal yang memberikan membran kekakuan dan ketegangan. Selain itu, membran juga didukung oleh pembuluh darah dan serabut saraf sensorik yang membuat membran menjadi sangat sensitif terhadap rasa sakit. Yang kedua, osikles. Osikles merupakan tulang penyusun telinga tengah yang menjadi penghubung antara membran timpani dengan telinga bagian dalam. Terdapat tiga tulang penyusun osikles, yaitu malleus, incus, dan stapes. Proses dari osikles yaitu gelombang suara yang masuk dapat menimbulkan getaran pada gendang telinga. Lalu, getaran tersebut selanjutnya menuju ke osikles yang akan memperkuat suara tersebut. Dan selanjutnya, mentransmisikan suara dari membran timpani ke telinga bagian dalam. Bagian terakhir dari telinga tengah yaitu tuba eustasius. Tuba eustasius memiliki fungsi membantu ventilasi telinga tengah dan menjaga tekanan udara yang sama di kedua sisi. Di Maaf, saya ulangi. Dan menjaga tekanan udara yang sama di kedua sisi membran timpani. Bagian tuba ini secara otomatis akan tertutup saat istirahat dan akan terbuka pada saat menelan, sehingga membuat telinga tidak mengalami tekanan yang berlebihan. Selain itu,
Tuba Eustachius juga dilapisi dengan lendir seperti pada bagian dalam hidung dan tenggorokan. Gitu. Selanjutnya bagian bagian telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam merupakan bagian paling akhir dari telinga yang memungkinkan kita dapat mengartikan gelombang suara menjadi informasi yang dapat dikenali. Bagian tengah terdiri dari tiga bagian yaitu koklea, vestibular, dan semikular. Koklea. Koklea juga disebut dengan rumah siput karena bentuknya mirip dengan rumah siput. Berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskan ke otak. Selanjutnya, otak menerjemahkan impuls ke dalam suara yang diketahui dan dipahami. Koklea dilapisi oleh lebih dari 15.000 rambut kecil yang memiliki perilim dan di dalamnya dapat bergerak. Bagian yang selanjutnya, vestibular. Vestibular merupakan bagian dalam telinga yang mengatur keseimbangan. Vestibular terdiri dari aurikel dan sakul, yaitu sel rambut yang berfungsi menjaga keseimbangan posisi kepala terhadap gravitasi, atau disebut juga dengan reseptor gravitasi. Bagian terakhir dari telinga bagian dalam, yaitu semikular. Semikular merupakan saluran setengah lingkaran yang terdiri dari tiga saluran berbeda seperti kanalis semicircularis horizontal, kanalis semicircularis vertikal atas, dan kanalis semicircularis vertikal belakang. Pada masing-masing kanalis terdapat ampula. Ampula berfungsi untuk mengatur keseimbangan dinamis yang menentukan kesadaran posisi kepada ketika terjadi gerakan memutar atau gerakan rotasi. Jadi kurang lebih bagian-bagian atau penjelasan bagian dari telinga seperti yang saya presentasikan gitu. Jadi dapat dapat disimpulkan dalam praktikum ini, telinga terdiri tiga bagian pokok seperti telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Masing-masing bagian ini disusun oleh komponen-komponen yang sangat kompleks sehingga eh, informasi yang ditangkap, gelombang yang ditangkap oleh telinga diproses oleh organ-organ yang ada di dalam telinga sehingga disalurkan kepada otak kita sehingga kita dapat memahami apa yang kita dengarkan. Terima kasih presentasi dari saya atau video praktikum dari saya.